Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua, dan selalu memberikan kita kesehatan, rizki yang berlimpah, berserta rahmat hidayahnya. Salam jumpa pada episode kedua tayangan Mitos atau Fakta, di mana pada edisi kedua kali ini, yaitu masih dalam edisi pencarian jejak Istana Kerajaan Handalus Caringin Kurung Gunung Salak, tim Mitos atau Fakta, masih terfokus pada dua titik area Purbakala, yakni di Kampung Cibalai, Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, serta di Kampung Tenjolaya Girang, Desa Cisaat Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dari bukti-bukti berupa sebaran bebatuan tinggalan masa prasejarah yang terhampar di Kampung Cibalai Tapos 1 Kabupaten Bogor, tak dapat dipungkiri lagi, jika di kawasan lereng Gunung Salak tersebut, pernah dihuni oleh kehidupan sekelompok masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan tinggi. Sebab jika dilihat dari corak pahatan pada bebatuannya, berikut susunan tangga-tangga yang dibangun dengan sangat rapi yang disebut punden berundak itu. Kampung Cibalai, dahulunya merupakan sebuah lokasi yang dijadikan sebagai tempat peribadatan sekelompok masyarakat penganut faham animisme. Dari beberapa keterangan, sebaran situs Purbakala yang ada di Cibalai Gunung Salak, diperkirakan usianya lebih tua dari monolit situs punden berundak di Gunung Batu Kota Bogor, maupun batu tapak kaki Purnawarman yang berada di tepian Sungai Ciaruten Ciampea Bogor. Sekedar untuk diketahui, bahwa sebaran situs Purbakala yang berada di Gunung Salak, hamparannya mulai terbentang dari situs Cilobak Desa Taman Sari di Kecamatan Taman Sari menuju Kampung Cibalai Tapos 1 Tenjolaya Kabupaten Bogor, lalu menghampar ke Gunung Bunder Pamijahan, hingga membentang di lereng Gunung Gagak Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan, selanjutnya membelah perkebunan teh Cianten dan Gunung Pongkor di Kecamatan Nanggung, kemudian berderet ke kawasan hutan lindung Gunung Endut Halimun Parakan Salak Sukabumi, lalu memutar lagi ke Cidahu Sukabumi, kemudian menjulur memanjang hingga Cigombong, lalu kembali lagi ke Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk, berakhir di Desa Taman Sari Kabupaten Bogor. Hal ini menandakan, bahwa satu-satunya gunung di Jawa Barat yang memiliki cincin berupa sebaran situs kepurbakalaan prasejarah, adalah Gunung Salak. Jadi dapat dipastikan, jika keberadaan sebaran situs Purbakala yang melingkari di seluruh lereng Gunung Salaknya itu, berasal dari sebuah satu kesatuan yang terbangun pada kurun waktu yang sama, yakni masa Proto-Neolitikum tua atau zaman batu tua, yang berkisar tahun 2500 sebelum Masehi, hingga tahun 1500 sebelum Masehi. Sahabat Mitos atau Fakta,
Adanya informasi mengenai pernah berdirinya sebuah kerajaan purba bernama Caringin Kurum di Gunung Salak Bogor, tepatnya di Kampung Arca Domas Cibalai, Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, adalah berasal dari informasi yang diberikan oleh seorang tokoh spiritual Bogor ternama, termasuk dari sebuah artikel milik Faridal Atros Al-Qidi Asyar yang menulis silsilah kerajaan Caringin Kurum. Dan untuk memastikan benar atau tidaknya di tataran Gunung Salak ini pernah berdiri sebuah kerajaan purba tersebut, akhirnya memicu tim mitos atau fakta untuk melakukan penelusuran guna pembuktiannya. Memang cukup sulit bagi tim mitos atau fakta untuk memastikan, apakah sebaran situs kepurbakalaan yang banyak terdapat di lereng Gunung Salak, di Kampung Cibalai itu, adalah jejak dari tinggalan kerajaan purba Caringin Kurum, seperti apa yang pernah diinformasikan oleh seorang mendiang tokoh supranatural Bogor. Namun jika melihat dengan banyaknya sebaran yang ditemui di kawasan tersebut, juga sangat sulit untuk dibantah. Dan untuk memastikan, seperti apa silsilah sebaran purbakala yang banyak berserakan di Kampung Cibalai itu, Denny, sang juru pemelihara situs Cibalai, yang ditunjuk oleh pihak kantor Balai Arkeologi Jawa Barat, akan menceritakannya. Terus Ya, terkait dengan situs Arca ya Domas. salah satu situs yang ada di Kabupaten Bogor atau yang dinamakan situs Cibalai. Situs Cibalai ini merupakan salah satu peninggalan dari masa prasejarah, masa megalitikum. Jadi bentuk bangunannya yang ada di situs Cibalai itu punden ya, punden berundak. Jadi situs ini fungsinya dulunya digunakan salah satu tempat pemujaan terhadap arwah leluhur atau nenek moyang orang-orang pendahulu. Di sekitar kawasan situs Arca Domas ada 8 situs. Yang ke satu itu namanya situs Endong Kasang, ada juga Balai Kambang, terus Arca Domas, terus situs Kebon Kopi dengan situs Cipangantehan, situs Jami Paciing, situs Batu Bergores, yang terakhir itu situs Pasir Mangis. Ini area situs kawasan Cibalai diperkirakan 5 sampai 4 hektar ya di area situs kawasan Cibalai yang ada di Kabupaten Bogor ini. Denny, sang juru pelihara membenarkan, jika sebaran situs kepurbakalaan yang dijaga dan dirawatnya itu, memang berasal dari zaman prasejarah. Bahkan Denny juga menyatakan, jika seluruh bangunan punden berundak yang terdiri dari bebatuan menhir tegak berdiri, maupun bebatuan pipih dolmen sebagai alas lantainya, dahulu, tempat tersebut oleh masyarakat purba yang bermukim di sekitar, dijadikan sebagai area pemujaan, termasuk pemujaan terhadap arwah leluhur dan para dewa-dewa kepercayaan yang diyakininya. Sementara upaya yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, guna lebih menjaga kelestarian semua bukti-bukti situs purbakala masa prasejarah itu, melalui Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akan melakukan upaya pengembangannya. Akan tetapi, dengan melihat banyaknya keberadaan situs yang sudah tidak utuh lagi posisi letaknya, alias banyak situs yang roboh dan berubah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Yudi Santosa menyatakan, saat ini, untuk melakukan program rekonstruksi ulang terhadap situs-situs yang roboh dan sudah berubah tata letaknya, pemerintah Kabupaten Bogor masih terkendala oleh besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program rekonstruksinya. Ya, jadi di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Barat, memang diakui banyak situs purbakala yang harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini kita sedang terus menginventarisir. Ada beberapa bagian yang sudah kemudian teridentifikasi, dan nanti tim ahli cagar budaya yang punya peran itu untuk memastikan bagaimana kemudian mereka ini cagar budaya ini adalah yang memang kemudian harus kita jaga, selesaikan. Jadi ada telling story-nya
Dan kita berharap sebetulnya bahwa nanti ada sebuah anggaplah sebuah museum, contoh bagaimana misalnya kita ada beberapa yang bisa dikumpulkan di Pasir Angin misalnya, kita kembangkan di sana. Itu juga bagian dari kemudian nanti wisata sustainable, pariwisata sustainable berkelanjutan, karena di sana yang wilayah barat itu ada di beberapa tempat gitu. Nanti kita akan lakukan itu sambil berproses untuk implementasi saja sedikit demi sedikit. Itu yang bisa kita kumpulkan. Tapi nanti tetap situs itu atau cagar budaya itu ada di lokasi. Hanya untuk pusatnya nanti katakanlah PIG-nya atau GIC-nya itu ada di satu tempat. Biar nanti kalau ingin lihat lebih jelas itu ke lokasi yang bersangkutan. Bagian dari hasil nanti yang disampaikan. Kalau sudah diinventarisir, kan di dalamnya ada penelitian yang bukan hanya melibatkan di tim cagar budaya itu bukan hanya ahli budayanya saja, tapi di dalam juga ada ahli geologi dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya memang harus direkonstruksi, ya berarti sampai sejauh mana, seperti apa rekonstruksinya, karena kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tentu saja ini harus berdasarkan kajian, tidak sembarang. Di lokasi situs Cibalai, saat mitos atau fakta mempertanyakan apakah lokasi purbakala Cibalai ini dahulunya adalah bagian dari pusat pemerintahan sebuah kerajaan purba yang konon bernama Caringin Kurung, serta merta Deni sang juru pelihara situs Cibalai, langsung memboyong kami menaiki bukit, lalu memasuki hutan bambu yang lokasinya sulit dijangkau karena berada di lembah. Deni membawa kami untuk melihat sebuah batu berukuran besar yang disebutnya batu kursi, dan betapa tercengangnya kami saat batu tersebut didekati. Bentuknya memang sangat mirip sekali dengan sebuah kursi, yaitu kursi singgasana raja di zaman batu. Dalam benak kami, jika benar batu itu di masa Proto-Neolitikum tua tahun 2500 sebelum Masehi hingga 1000 tahun sebelum Masehi merupakan sebuah kursi singgasana raja purba, maka dapat dibayangkan betapa besarnya ukuran tubuh manusia purba yang pernah hidup di Gunung Salak yang disebut manusia yaksa itu.